Sebelum kita mulai video ini, tolong kamu bantu saya tulis di komentar siapa beauty influencer yang memang usianya di bawah 20 tahun, orang Indonesia, remaja Indonesia, yang menurut kamu akurat dan jujur dalam menyampaikan produk apa saja yang benar-benar dibutuhkan remaja. Tolong kamu bantu saya. Saya ingin minta maaf kepada kamu yang remaja. Kenapa saya minta maaf? Karena saya belum menyajikan video dan kebutuhan skincare apa aja yang sesuai dengan masalah kamu. Saya turut berduka cita sama kamu. Kenapa, Om? Karena saya belum melihat, ini pendapat pribadi saya, kalau salah tolong dimaafkan, beauty influencer yang remaja dan dia menyampaikan hal yang sesungguhnya harusnya dia sampaikan. Banyak yang videonya bagus banget, yang dia orangnya cerdas banget dan menarik lah, menurut saya menarik. Tapi sayangnya belum apa-apa dia sudah mewakili perusahaan untuk promosi produk. Jadi dia tidak lagi, menurut saya, pendapat pribadi saya, berada di jalur yang semestinya. Nah, inilah yang harusnya ada seseorang remaja yang bangkit dan benar-benar menyampaikan apa kebutuhannya lebih akurat dan jujur lagi. Jadi tidak ada embel-embel yang dilebih-lebihkan. Oke, itu aja dari saya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah mengenai skincare. Tolong kamu jangan mengandalkan orang lain. Berpikirlah sendiri, belajarlah mandiri. Jangan sampai kamu mengandalkan iklan atau mendengar hanya kata orang. Udah gitu kamu anggap itu adalah suatu kebenaran. Oke? Tanpa kamu belajar sendiri lebih banyak mengenai perawatan wajah ya. Oke? Nah, tolong kamu juga jangan berpikir bahwa skincare itu adalah seperti organ tunggal atau pemain solo yang saya pernah nyanyi solo kayak lagu Korea itu. Dia adalah sesuatu yang butuh rekan untuk berhasil mencapai tujuan. Kayak serum essence itu jelas butuh toner dan butuh moisturizer. Bahkan yang namanya sun cream aja ya, supaya muka kamu nggak terlalu kusam, dia tuh bener-bener butuh hydrating toner. Itu akan kita bahas minggu depan mengenai review sun cream. Saya udah menyiapkan ya, nanti kamu bisa tonton. Oke. Nah, kita mulai. Bagaimana dengan spot corrector ini juga, walaupun rasanya kayak pakai betadine, jadi kayak kamu luka gitu ya, kamu tinggal oleskan, udah gitu beres, itu tidak seperti itu. Saya memadu-madankan dia juga dengan yang namanya toner, yang namanya moisturizer juga. Jadi dia tidak saya biarkan pemain tunggal. Nah, sayangnya di produk-produk Indonesia yang ada gitu ya, kadang-kadang menyebutkan bahwa dia ini tinggal dioleskan aja. Dia tinggal dipakaikan di area yang kamu perlukan untuk menghilangkan flek hitam. Padahal banyak di produk luar negeri atau produk yang benar-benar bicara dengan semestinya ya, itu menyaratkan bahwa sebelumnya dia butuh skincare apa dan sesudahnya juga harus pakai apa. Nah, itulah yang menurut pendapat saya harus kita lebih aware atau sadar lagi. Jangan pernah berpikir itu hanya pemain solo yang bisa menyelesaikan segalanya. Kita mulai yang pertama. Baik, kita mulai. Untuk yang pertama adalah produk dari Ayu Derma Whitening Spot Care. Dia di sini jelas mengatakan dia digunakan untuk mengurangi noda hitam. Dari sini dia ada kandungan niacinamide-nya dan olive active hydroxystrosol. Maafkan lidah saya agak kampungan, jadi begitu nyebut tuh kurang lancar gitu. Kamu kurang enak dengernya. Oke, serius kita mulai. Ini dia harganya sekitar 80 ribuan lah, bisa mungkin 80 ribu sampai 100 ribu tergantung di mana kamu belinya. Kalau saya sih lagi diskon, biasa saya kan orang yang ngirit banget lagi diskon, jadi waktu itu saya beli cuma 40 ribu perak di Century. Saya udah posting ya sebelumnya di kamu bahwa waktu itu lagi ada diskon. Oke, kita langsung mulai. Di sini dia selain bilang bisa mengurangi noda hitam, tapi dia juga bilang untuk mencerahkan, melembutkan, dan juga menjaga kelembaban. Kita langsung lihat dari teksturnya. Oke, ini kecil banget ya. Dia isinya sekitar 10 gram. Kamu bisa lihat isinya kecil. Nah, kamu lihat bagaimana teksturnya. Baunya sih biasa aja ya, agak wangi-wangi gitu sih. Nah, misalnya jidat saya ini penuh flek hitam gitu ya. Rasanya sih enak, seger. Teksturnya juga ringan dan gak lengket. Nah, bagaimana dengan pemakaian saya selama 2 minggu? Oke, saya nggak pakai dia sampai 3 bulan ya. Saya bilang dengan semestinya, saya bilang
pemakaiannya selama 2 minggu. Rasanya sih ya, jadi saya padu-padankan dia dengan hydrating tonernya biasa dari Simple. Udah gitu saya juga dibantu banyak oleh toner yang COS RX ini. Jadi Simple, udah gitu saya timpa lagi COS RX. Saya kan udah bilang di video-video sebelumnya, saya jadi suka double toner gitu. Baru ditutup dengan Skin Lab ini atau dengan Olay moisturizing lotion yang biasa suka saya pakai. Itu saya dibantu dengan itu. Itu adalah basic skincare penolong saya dalam mencoba produk-produk yang memang untuk flek hitam. Jadi saya meminimalisir efeknya. Nah, bagaimana? Selama 2 minggu saya pakai. Rasanya sih ya, kalau dibandingkan saya dengan Ordinary yang niacinamide, Ordinary yang alpha arbutin, atau Nacific yang saya suka pakai, atau juga Olay Regeneris, masih di bawah itu ya rasanya kemajuannya. Jadi selama 2 minggu itu pemakaiannya menurut pendapat saya masih agak lambat. Justru yang saya rasakan, dia itu melembutkan dan melembabkannya, iya benar. Tapi mencerahkannya justru saya kurang kerasa. Saya kurang tahu apakah di sini kandungan niacinamide-nya kurang banyak, jadi sehingga kurang berasa efek mencerahkannya. Harusnya kan niacinamide itu benar-benar bisa mencerahkan ya. Terutama kalau kita yang bicara kandungannya tinggi gitu kayak Ordinary, itu kan terasa gitu. Yang 10% itu benar-benar paginya juga langsung tring-tring gitu ya. Jadi apakah pendapat saya ini termasuk yang saya rekomendasikan? Pendapat saya sih belum ya. Untuk flek hitam sih belum saya rekomendasikan. Tapi untuk mencerahkan dan melembutkannya sih ya benar terasa. Oke, itu aja dari saya. Langsung kita lanjut ke produk yang berikutnya. Baiklah, yang kedua kita akan membahas produk dari Illuminaire. Illuminaire Brightening Solution Spot Corrector. Agak berbeda dari produk sebelumnya yang dibilang Spot Care. Saya mohon maaf, mungkin lidah saya agak-agak kampungan. Jadi kalau nyebutnya susah-susah tuh dia agak keluh gitu ya. Kurang terlatih gitu ya, kurang ahli dalam menyebutkan hal-hal yang sulit saya. Oke, serius. Ini dia ada kandungan alpha arbutinnya yang untuk menekan produksi melanin pada wajah dan mencerahkan wajah. Nah, di sini dia juga ada bantuan soft focus powder yang memang secara tekstur sudah membuat noda hitam itu lebih samar. Ini saya contohkan di sini. Dia memang teksturnya kamu bisa lihat nggak di tangan saya, dia teksturnya benar-benar pekat. Benar-benar kayak gel pekat gitu ya. Warnanya putih. Baunya sih harum. Nah, ini juga sebelumnya saya pakaikan dia dengan hydrating toner. Nah, di sini dia kan made in Jepang ya. Harganya juga sekitar 140.000. Sorry, saya tadi nggak bilang di awal. Nah, saya juga belinya pas diskon juga di Century. Ya ampun, malu-maluin banget gitu ya. Review tuh dari produk-produk diskon, ya maafkan saya. Memang saya orangnya seperti itu ya. Sangat ngirit. Sangat efektif kalau pembelaan dari saya. Padahal memang ngirit sih, orangnya pelit gitu ya. Nah, dia ini gimana menurut pendapat saya? Saya juga memakai dia dengan produk dari Derma Health Skin Lab. Dan juga kadang-kadang saya pakainya dengan Olay Moisturizing Lotion. Jadi supaya antisipasi dia untuk membantu produk ini lebih maksimal. Bagaimana hasil pemakaian saya selama 2 minggu? Yang saya rasakan adalah memang hasilnya masih agak di bawah kayak kamu pakai yang Olay Regeneris, alpha arbutin Ordinary niacinamide. Tapi dari produk yang pertama yang kita bahas, dia terasa lebih ada perubahannya. Untuk noda hitamnya terasa lebih berkurang. Walaupun ya, saya baca beberapa review orang dan juga beberapa pendapat orang yang sudah pakai, itu kok kemajuannya hampir kurang. Nah, yang saya bilang ke kamu itu di awal bahwa produk ini membutuhkan bantuan. Dia membutuh bantuan moisturizer dan hydrating toner untuk dia bisa lebih maksimal. Itu pendapat pribadi saya. Jadi jangan biarkan dia itu bermain solo kayak kamu pakai betadine. Jangan juga kamu membiarkan dia semalaman tanpa dilindungi juga oleh moisturizer. Oke, nah bagaimana pendapat terakhir saya mengenai produk ini? Menurut pendapat saya sih produk ini masih tergolong biasa aja ya. Mungkin saya harapannya gimana ya? Mungkin saya harapannya juga besar pada produk ini karena kayaknya kan keren gitu ya, made in Jepang dari Illuminaire. Tapi pendapat saya sih masih biasa aja. Jadi saya
merasa hasilnya harusnya bisa lebih baik lagi. Oke, itu aja dari saya. Thank you very much. See you next time. Bye-bye.